Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Kita memasuki minggu Paskah kelima. Bahan khotbah kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak tahu dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai demikian, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tema kita adalah rumah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada minimal 4 rumah yang kita pahami. Pertama, rumah ketika kita di dalam dunia ini, yaitu rumah yang kita sebut sebagai istana, rumah tempat istirahat, atau rumah tempat berdoa. Sering juga kita pahami rumah itu juga sebagai investasi. Yang kedua, rumah yang kita pahami setelah kita meninggal adalah rumah yang tidak dibangun oleh tangan kita sendiri, yang disebutkan itu peti mati. Yang ketiga adalah tempat peristirahatan sementara yang disebut paradaiso ketika beristirahat sebelum Yesus memanggil kedua kalinya. Yang keempat adalah rumah Bapa. Sekarang ini dalam perikop Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa itu adalah sorga, tempat yang kekal selama-lamanya.
Kalau rumah di dunia ini adalah rumah sementara, tempat istirahat sementara, tetapi rumah yang kekal selamanya adalah sorga. Jadi investasi kita adalah di sorga. Jadi kumpulkanlah sebanyak-banyaknya untuk kerajaan sorga, karena kelak kita akan memanen di rumah Bapa dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perikop Yohanes 14, Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat kepada orang-orang percaya, dan kemudian Yesus datang kedua kalinya untuk membawa orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan tahu keterbatasan hati manusia dan keterbatasan iman para murid. Oleh karena itu dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan kepada para murid, walaupun apa yang terjadi, jangan gelisah, jangan khawatir. Bapak, Ibu, tidak secara kebetulan dalam Alkitab ada 365 kali diucapkan jangan khawatir, jangan gelisah hatimu di dalam Alkitab. Berarti kita bisa nilai setiap hari dalam 365 hari satu tahun Tuhan mengatakan jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan takut. Bapak, Ibu, kenapa kita tidak khawatir dan tidak takut menghadapi kehidupan ini? Oleh karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan kita yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penolong, dan Tuhan juru selamat kepada kita. Maka Thomas berkata, di manakah rumah Bapa itu? Rumah Bapa itu adalah di sorga. Dan dia juga berkata, siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah juga Yesus Kristus. Bapa itu adalah Roh Kudus di dalam ketritunggalannya. Dan Petrus serta Filipus diajar supaya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah, maka apapun yang diminta mereka, Allah akan memberikan, Tuhan Yesus akan memberikan, ketika hidup, perkataan, dan perbuatan mereka berkenan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada Paskah kelima ini kita tetap memperingati adalah masa-masa kemenangan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa Paskah itu adalah dua makna. Pertama, melewati, Allah melewatkan mara dan bahaya dari bangsa pilihannya, dan Paskah itu juga adalah kemenangan. Allah memberikan kemenangan kepada umatnya melalui kebangkitannya dari kematian. Justru karena itu kita diajak untuk tidak gelisah dan tawar hati menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, tentunya dengan kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? Kita harus bersekutu dengan Tuhan, kita harus berdoa, dan kita harus beriman. Bersama Tuhan semua persoalan dapat kita lalui. Bersama Tuhan ada solusi dalam setiap persoalan. Yang kedua, kita harus bahagia dalam kehidupan ini. Ternyata sekuat apapun kita mencari dan sebanyak apapun kita mendapat, semua akan tinggal. Yang kita bawa adalah iman percaya kita. Oleh karena itu, selagi hidup mari kita mencari kerajaan sorga, supaya melalui hal itu, mencari kerajaan surga, menyenangkan hati Tuhan, kita mendapat rumah Bapa. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti kunci sukses jalan hidup untuk masuk ke rumah Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau mencari jalan sukses, jalan berkat, maka rahasianya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup jasmani, rohani, dan ekonomi kita, jalan satu-satunya adalah percaya dan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus.